Direktur Utama Teradron berinisial Michael Wisnuwardana ditangkap polisi di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Michael ditangkap usai ditetapkan sebagai tersangka terkait insiden kebakaran maut gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. Gini Pak, tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak. Direktur Teradron Michael Wisnu ditangkap usai jadi tersangka dalam kasus kebakaran yang terjadi di kantor perusahaan drone itu di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Desember 2025. Meski sempat kebingungan dan menolak ditangkap, tersangka akhirnya dibawa polisi usai menjelaskan penyidik sudah memiliki bukti. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan melanjutkan penahanan. Dirut PT Teradron Indonesia itu dikenakan pasal berlapis 187, 188, dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya soal kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Untuk saat ini 187, 188, dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari Direktur Utama tersebut. Jenazah Atiniyah Isnaini Rashidah, salah satu korban kebakaran PT Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU Kebonpala Halim, Jakarta Timur. Korban yang biasa disapa Rizda, 18 tahun, meninggal dunia akibat terjebak di lantai 3 kantor Teradron saat api menghanguskan gedung tersebut pada Selasa lalu. Rizda diketahui baru 1 bulan magang di kantor tersebut sambil kuliah. Ini kok sampai jam kemarin itu sampai jam 8, sampai jam 9 kok tidak ada. Yeah. Saya telepon ke perusahaan juga, kayaknya nomornya sudah nggak bisa kok ya. Akhirnya saya buka kompas.com di Google itu. Loh, kok ada berita seperti ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan anak saya selamat. Akhirnya saya berangkat ke sana jam 9 malam. Jadi informasikan oleh mereka bahwa anak saya sudah ada di rumah sakit Polri. Peristiwa mencekam kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menyebabkan 22 orang meninggal Selasa lalu menyeret Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana, menjadi tersangka. Polisi mengenakan pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Polisi juga masih mendalami bukti dan saksi lantaran pemilik gedung dan pemilik usaha merupakan 2 orang yang berbeda. Pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Nah, kami akan mendalami informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan untuk berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian. Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini. Selain kepolisian, Mendagri juga menurunkan tim untuk mengecek keamanan gedung untuk melakukan audit dan menelusuri apakah seluruh prosedur dan syarat pembangunan hingga penerbitan sertifikat layak fungsi telah dipenuhi. Karena itu nanti yang menentukan teknis dari kepolisian, laboratorium forensik, dari Irjen Kemendagri akan mendalami prosedur mekanisme pengeluaran PBG. SLF, sertifikat layak fungsi, untuk pencegahan dan mitigasi bila terjadi kebakaran. Nah, kemudian menguji aturan-aturan itu apakah sudah cukup, kemudian termasuk juga pengujian reguler, cek regulernya. Salah satu keluarga korban menceritakan mengetahui informasi kebakaran dari televisi dan berharap putrinya selamat. Jam 2 saya nonton TV,
kayak ada orang turun pakai tali darurat gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu kantor anak saya gitu. Karena kan itu diinfoinnya adalah salah satu gedung di Kemayoran. Saya nangkapnya, selama ini anak saya cerita dia kerja di Teradron, perusahaan yang bergerak di bidang penyemprotan sawit. Katanya salah satu pemiliknya itu juga warga negara Malaysia. Saya pikir dia masih bisa menyelamatkan diri lah gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kebakaran gedung Teradron terjadi Selasa 9 Desember. Proses evakuasi korban yang terjebak di atap gedung berlangsung dramatis. 22 orang dilaporkan meninggal dalam peristiwa ini. Polisi telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban dan menyerahkan kepada keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menetapkan satu tersangka buntut kebakaran gedung Teradron yang menyebabkan 22 orang meninggal di Kemayoran. Selengkapnya kita bahas bersama Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Selamat petang, Pak Robi. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak Robi, bukti apa saja yang menjadi dasar penetapan Dirut Teradron menjadi tersangka? Jadi kami memastikan bahwa kita sudah menetapkan direktur utamanya inisialnya M sebagai tersangka. Memang sempat kemarin kita panggil sebagai saksi, namun perkembangan penyidikan, kemudian kita cukup 2 alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa beliau ini cukup atau bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Jadi berdasarkan 2 alat bukti yang kita temui, antara lain hasil pemeriksaan saksi, kemudian dokumen-dokumen termasuk IMB, visum, dan beberapa dokumen lain yang tidak saya sebutkan demi kepentingan penyidikan. Sehingga kami sudah mengamankan yang bersangkutan dini hari tadi. Dirut Teradron ini ditersangkakan dalam hal apa, Pak Robi? Jadi kami kenakan pasal 187, 188, dan 359 KUHP yang dengan sengaja atau karena lalainya mengakibatkan kebakaran dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi perbuatan tersangka ini bisa kami asumsikan yang pertama karena yang bersangkutan sebagai direktur utama atau pimpinan dari perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Kemudian juga dengan sengaja atau karena lalainya tidak mematuhi izin bangunan yang seharusnya digunakan untuk kantor, namun juga digunakan untuk penyimpanan atau gudang barang-barang yang memiliki kandungan risiko kerawanan tinggi. Ada soal lalai keselamatan pegawai dan juga penggunaan gedung. Saya konfirmasi, Pak, soal kelalaian untuk bertanggung jawab keselamatan karyawan. Benarkah misalnya hanya punya 1 pintu keluar masuk, lalu kemudian area dari tangga yang sempit sehingga membuat para pegawai yang terjebak sulit untuk menyelamatkan diri, atau seperti apa sehingga pihak kepolisian menetapkan Dirut sebagai tersangka? Ya, itu adalah fakta yang kita temukan di TKP bahwa memang gedung tersebut ada 6 lantai, 7 kalau kita menghitung dengan rooftopnya, itu hanya ada 1 pintu masuk di bawah. Ya, jadi kemudian tangga dari lantai 1 sampai dengan lantai 6, lantai 7 dengan rooftopnya, itu ada tangga yang besarnya ya kurang lebih 1,5 meter ya. Ada juga 1 lift, namun tidak ada jalan evakuasi. Nah, jadi itu kami anggap cukup untuk melanggar tadi yang saya sampaikan, Undang-Undang Keselamatan Kerja tadi ya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karena sebagai pimpinan harusnya yang bersangkutan mengetahui kondisi yang membahayakan para karyawan dalam perusahaan tersebut.
juga dia harus menyiapkan ada pelatihan evakuasi, SOP penanganan baterai yang tidak dipenuhi, kemudian juga tidak adanya fire alarm yang sampai dengan saat ini kami periksa beberapa saksi bahwa ketika ada kebakaran di bawah tidak ada alarm yang memperingatkan sampai dengan lantai lainnya. Kemudian juga tidak ada APAR yang memadai karena APAR yang disediakan itu APAR alat pemadam api ringan biasa yang konteksnya tidak diperuntukkan untuk baterai yang terbakar, karena baterai yang terbakar itu punya karakteristik apinya tidak membutuhkan oksigen ya. Bahan bakarnya itu tidak seperti biasa dan dia cepat dan panas ya. Cepat terbakar dan panas. Kemudian juga ada tidak adanya rencana tanggap darurat maupun audit keselamatan. Soal penggunaan operasional gedung tidak sesuai izin, mungkin bisa dielaborasi Pak. Pertama, ini kan karyawannya cukup banyak ya. Kedua, yang paling utama, perusahaan Teradrone ini bukan perusahaan ecek-ecek. Jadi merupakan salah satu perusahaan besar penyedia layanan drone di dunia dan Indonesia ada cabangnya. Kok bisa lewat begitu Pak dalam hal pengawasan perizinan ini? Mungkin Anda bisa jabarkan. Kalau untuk hal tersebut mungkin kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena kan itu juga domainnya lembaga atau instansi terkait. Juga ada juga kewenangan dari yang tadi Mbak sampaikan, Teradrone juga semestinya melakukan audit atau pemeriksaan bagaimana lingkungan, apa kalau kita bilang cabangnya ya yang ada di Indonesia ini tidak safety ya. Itu tapi kami belum sampai dengan pada kesimpulan karena pemeriksaan juga belum kami lakukan kepada yang bersangkutan. Pak Robi, saya ingin melakukan konfirmasi di media sosial, banyak yang memberikan analisa apakah perusahaan ini juga terlibat melakukan pemetaan hutan dan perkebunan sawit di Sumatera. Karena saya cek sendiri di websitenya, memang kliennya itu banyak perusahaan besar, BUMN dan swasta, mulai dari perkebunan, pertambangan. Bagaimana pihak kepolisian menjawab ini? Untuk informasi yang beredar kami tampung, namun sampai dengan saat ini kami belum menemukan korelasinya antara kebakaran ini dengan informasi yang beredar di sosial media ya. Karena kan memang di sosial media setiap orang berhak menyampaikan analisa-analisanya walaupun tanpa didasari ilmu yang pasti. Namun kami tetap tampung, tetap nanti jadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan. Yang pasti saya sampaikan pada saat ini adalah informasi-informasi yang tadi Mbak sampaikan itu belum ada korelasinya dengan peristiwa kebakaran yang kami temui dalam pemeriksaan. Baik. Jadi terakhir singkat saja Pak, siapa lagi yang akan diperiksa setelah ini? Bagaimana dengan pemilik gedung misalnya? Singkat saja Pak. Iya, pemilik gedung akan kami periksa juga dan beberapa saksi-saksi ahli yang sesuai dengan keilmuannya yang terkait dan kami akan mintakan ke saran pendapat profesionalnya. Baik, terima kasih Pak Robi telah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat petang.